Assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama pada tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran pertama. Baiklah anak-anak, inilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, apa saja sih jenis-jenis pekerjaan? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Ada yang bekerja sebagai kameramen, polisi, pelukis, dokter, dan masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anak, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Nah, anak-anak, apa ya pekerjaan orang tuamu? Dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Mendengarkan dongeng sangatlah menyenangkan. Adakah pendongeng di sekitarmu, anak-anak? Sebelum kita membaca dongeng, ikuti terlebih dahulu langkah-langkah untuk menemukan unsur cerita di dalam dongeng. Yang pertama, bacalah cerita dengan seksama. Yang kedua, catatlah tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Selanjutnya, catatlah hal-hal yang sering dibicarakan di dalam cerita tersebut. Baiklah anak-anak, sekarang ayo membaca dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget karena gabus terlihat sangat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera untuk makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangatlah ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya karena ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian mengambil kelapa, melubanginya dan membiarkan airnya habis. Lalu tupai masuk ke dalam kelapa dan angin membawanya masuk ke dalam pantai. Kemudian sang tupai bertemu dengan ikan hiu. Ikan hiu langsung mengejar si tupai dan memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar akhirnya membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah anak-anak, itulah tadi cerita dongeng Tupai dan Ikan Gabus.
Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Jangan lupa tuliskan unsur-unsur dongeng yang sudah kalian temukan pada buku catatan kalian ya anak-anak. Anak-anak, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Sekarang, mari kita simak pekerjaan Ayah Beni. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Berdasarkan cerita Ayah Beni, silakan anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Yang kedua, apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Yang ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Sumber daya alam yang digunakan oleh Ayah Beni adalah kayu. Apakah kalian tahu dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Berawal dari pohon yang ada di hutan, lalu pohon akan ditebang menjadi kayu. Kemudian diangkut ke kota untuk diolah oleh pengrajin kayu. Nah, di pengrajin kayu ini akan membuat macam-macam benda yang terbuat dari kayu. Setelah itu akan dikirimkan ke toko mebel untuk dijual dan dibeli oleh pembeli. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan yang ada di Kalimantan. Dahulu, hutan di Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang karena sering sekali terjadi kebakaran hutan. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar peta hutan yang ada di Kalimantan. Dari gambar berikut, warna hijau menunjukkan adanya pohon, sedangkan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Pada gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa hutan di Kalimantan semakin lama semakin berkurang. Nah, anak-anak, bagaimana menurut kalian perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Silahkan anak-anak jawab perkembangan hutan yang ada di Kalimantan pada tabel yang masih kosong ya. Anak-anak, apakah kalian tahu untuk menghindari kerusakan hutan, apa yang harus kita lakukan? Iya, betul sekali. Untuk menghindari kerusakan hutan, kita harus menanam kembali hutan yang gundul. Selanjutnya, kita harus menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Dan kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.